Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya sudah ada di ini. Mohon persiapkan alat tulisnya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik. Selamat pagi semuanya, anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Bahagia luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mengevaluasi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu apa? Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang rantai makanan ya. Anak-anak Ibu, pada materi pada kali ini kita membahas tentang keseimbangan ekosistem. Ada yang tahu apa itu keseimbangan ekosistem? Saya, Ibu. Rifda, oh ya. Oke, Rifda, apa itu keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem itu ialah kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem antara lain penerbangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, Ibu. Oke, bagus. Bagus ya jawabannya. Keseimbangan ekosistem ini adalah kemampuan di mana dia menahan perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Oke, baik. Selanjutnya, di sini nih, perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada permasalahan nih dalam kehidupan lingkungan. Mohon diamati ya gambar ini. Ibu kasih 5 menit untuk mengamatinya. Masalah apa yang terjadi pada gambar ini? Apa yang membuatnya terjadi? Apa penyebabnya kok bisa terjadi? Oke, sudah ya. Pada gambar ini, ada yang tahu ini peristiwa apa? Masalah apa yang sedang terjadi pada gambar ini? Kebakaran hutan, Ibu. Iya, pembakaran hutan. Itu ada pembakaran hutan nih. Yang ini satunya ada apa nih? Misalkan ini si Tono, Udin. Anggap aja ini Udin. Ini ada hewan yang sedang berlari-lari. Ya. Apakah yang apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Terus apakah akibat peristiwa tersebut? Oke, Ibu ceritakan ya masalah ini ya. Udin bersemangat
sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba, ia terkejut dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolahnya. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah. Karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk Udin. Ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Oke. Apa penyebab kebakaran tadi? Apa yang menyebabkan kebakaran pada gambar ini? Kemungkinan ada dua peristiwa yang menyebabkan, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di depan ini. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa saja? Gunung berapi, Gunung Ibu. meletus, Ibu, sama longsor. Iya, bagus. Yang gambar satu ada gunung meletus, yang gambar dua ada Tanah longsor. Longsor, Ibu. Oke, ini kan ada di buku ya. Jadi kalian membacanya terlebih dahulu ya. Pura-pura aja. Jadi ini adalah gambar gunung meletus dan tanah longsor. Baik, perhatikan peta konsep ini ya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat faktor alami dan faktor manusia. Ada ulah manusia dan terjadi. Di faktor alami ini antara lain ada bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Yang kedua, ini ada faktor manusia yang disebabkan oleh manusia, antara lain ada penebangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar, pemupukan buatan, pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Ini mengakibatkan, faktor-faktor ini bisa mengakibatkan yang pertama ada fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan. Ketika kebakaran hutan, terjadi kebakaran hutan, maka akanlah terputus rantai-rantai makanan pada hewan. Jadi kan terganggu ya untuk hewan-hewan yang ada di hutan gitu. Yang kedua, ketiga ada merusak tanah. Yang empat ada pencemaran lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya sebenarnya Ibu akan memberikan pertanyaan yang bisa menjawab. Nanti Ibu kasih nilai plus. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem? Sudah Ibu jelaskan tadi ada dua faktor. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa Ibu tunjuk? Ibu tunjuk Rifda. Ayo Rifda. Iya, baik Ibu.
ada 2 faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, Ibu. Ya, faktor apa saja? Yang pertama faktor alami dan faktor manusia. Iya, bagus. Jawabannya faktor alami dan faktor manusia. Yang selanjutnya, mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Ada yang bisa menjawab atau Ibu tunjuk? Saya, Ibu. Yuk, jawab. Novia? Manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya, Ibu. Ya. Dia memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kalisa bisa menjawab? Apa tadi, Ibu, soalnya? Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Baik, Ibu. Yang pertama ada penebangan pohon liar. Ya. Kedua ada membuang sampah sembarangan. Ya. Penggunaan pupuk yang berlebihan, terus pemburuan liar. Iya, bagus jawaban Kalisa ya. Oke, selanjutnya. Ibu ada tugas, selanjutnya Ibu ada tugas kelompok, tugas individu, yaitu membuat buklet. Ada yang tahu buklet itu apa? Tidak, Ibu. Ibu kan jawab buklet. Buklet itu adalah semacam peta konsep. Ini tugas di rumah ya. Semacam peta konsep. Ini langkah-langkah pembuatan buklet ya. Berdasarkan bisa dibaca ya, diamati, dibaca, diperhatikan nih ya. Seperti ini contoh pembuatan buklet. Tugas individu kalian membuat buklet ini dikerjakan di rumah. Oke, baik. Sampai sini paham? Apa tugasnya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, paham ya. Kalau sudah paham, atas pembuatan tugasnya, Ibu, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Dicukupkan sampai di sini saja. Apabila ada ada pertanyaan pada materi kali ini,
Jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan Ibu simpulkan materi pada kali ini. Materi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa keseimbangan ekosistem itu dapat terwujud jika terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Faktor penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem adalah faktor alami dan faktor non-alami. Jadi anak-anak Ibu sebaiknya kita harus menjaga lingkungan kita, alam kita sayangi dan kita lindungi alam yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Rifda. Ayo Rifda, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari Ibu. Apabila Ibu ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf dan mohon jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.